Kaum muslimin yang mulia, tema kita siang ini tentang menjaga solat. Perintah yang Allah sampaikan kepada kita dalam kitab sucinya bukan sekadar solatlah, tetapi jagalah, peliharalah. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Peliharalah, jagalah solat-solatmu dan juga solat asarmu, dan tunaikanlah solat itu karena Allah dengan penuh kekhusyuan. Dalam berbagai penelitian, negara kita termasuk negara yang umatnya, termasuk tingkat keberagamaannya sangat tinggi. Tingkat religiusitasnya lebih dari 95%. Dari penelitian yang lain dilakukan bahwa umat Islam di Indonesia termasuk umat yang paling dermawan, bahkan paling sangat suka berbagi dibanding umat-umat Islam lainnya di dunia. Tapi ada satu penelitian yang mungkin perlu kita renungkan. Penelitian ini dilakukan 2019 yang lalu, artinya 5 tahun yang lalu. Penelitian tentang seberapa jauh tingkat kesadaran umat Islam Indonesia untuk menunaikan solat. Lembaganya Muslim Report, Indonesia Muslim Report, melakukan survei dan ditemukanlah hasil. Apa hasilnya? Ternyata jumlah umat Islam di Indonesia yang solat 5 waktu setiap hari tidak sampai 40%. Hanya 38,9%, 39% saja. Sisanya ada yang sering solat 4 atau 3 kali solat dalam sehari. Itu ada sepertiga, 33%. Sisa yang lainnya sekitar 26% jarang solat, ada yang cuma 1 atau 2 kali sehari solat. Dan yang benar-benar tidak pernah solat adalah 0,4%. Kalau kita menghitung jumlah umat Islam yang solat di Indonesia, sangat banyak, 99% lebih. Tetapi yang benar-benar solat 5 kali sehari hanya 39% lebih kurang. Kaum muslimin yang mulia, dari yang 39% itu hanya 2% saja yang solat 5 kali seharinya berjamaah di masjid. Hanya 2%. Jadi kalau ada satu kawasan, katakanlah di Indarung ini, di komplek ini, penghuni yang wajib solatnya adalah 1000 orang, maka 2%-nya berarti hanya 20 orang saja yang selalu solat 5 waktu setiap hari. Kemudian 7,7% itu orang yang sering solat, kadang 2 kali, 3 kali, 4 kali solat berjamaah di masjid. Dan 26%-nya kadang-kadang solat berjamaah dan kadang-kadang tidak. Kaum muslimin yang mulia, kenapa kita perlu memperhatikan tentang solat kita? Kenapa kita perlu menjaga tentang solat-solat kita? Solat itu beda dengan ibadah-ibadah lainnya. Ia adalah syariat semua Nabi. Semua Nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi kita alaihi salatu wassalam menunaikan solat. Dan solat sungguh sangat berguna meningkatkan kualitas hidup mereka, baik kualitas fisiknya, perasaan dan suasana hatinya, kemampuan ekonominya, dan bahkan hubungan sosialnya. Jika dunia kesehatan mengatakan kualitas hidup ditentukan oleh 4 hal ini, maka solat akan meningkatkan kualitas kesehatan, kualitas hubungan sosial, kualitas ekonomi, dan bahkan kualitas fisik. Itulah kenapa Nabi kita alaihi salatu wassalam
kepada para ayah dan para ibu memerintahkan agar mereka ayah dan ibu itu perintahkan anaknya untuk salat sejak mereka kecil. Muru auladakum bis salati li sab'in. Suruh perintahkan anak-anakmu untuk salat bahkan ketika usianya masih 7 tahun. Wadribuhum, marahi mereka, dan jika perlu pukul mereka ketika usianya sudah 10 tahun, belum juga lagi bersedia untuk tunaikan solat. Pakar-pakar kesihatan mengatakan, kenapa anak-anak juga disuruh solat? Bukankah mereka itu belum baligh, belum ada beban menjalankan perintah agama? Kata mereka, anak-anak kecil itu adalah anak-anak yang aktif bergerak. Tanda sehatnya anak-anak kita adalah ketika mereka aktif dan rajin bergerak. Dan ketika mereka bergerak sangat mungkin ada otot-ototnya yang keseleo. Ada otot-ototnya yang mungkin memikul beban lebih berat. Bisa jadi bahu sebelah kanan lebih berat diberi tugas dibandingkan bahu sebelah kiri. Boleh jadi salah memakai sepatu yang ukurannya mungkin tidak sama. Boleh jadi ketika belajar di sekolah atau bermain ada hal-hal yang terjadi pada badan dan ototnya. Maka waktu-waktu solat itu, kata mereka, itu menormalisasi otot, menormalisasi fungsi-fungsi ototnya, sehingga 5 kali sehari otot-ototnya anak-anak kecil itu dinormalisasi melalui solat. Itu juga kita merasakan. Bahkan orang-orang tua yang punya pengalaman pahit dengan pinggang dan mungkin lututnya, ketika mereka solat dan menyempurnakan rukuk dan sujudnya, setelah mereka solat, punggung mereka merasa sehat, pinggang mereka terasa lebih baik, dan lutut mereka juga terasa lebih sehat. Kaum muslimin yang mulia, Allah ketika mensyariatkan sesuatu kepada kita bukanlah tanpa makna. Semua makna dari perintah Allah itu adalah kebaikan kita, bukan kebaikan Allah. Maka ketika Allah mengatakan kepada kita, hafizu ala salawati was salatil wusta, jagalah salat-salatmu, tunaikanlah pada waktunya, sempurnakanlah syarat dan rukunnya di awal waktu, dan laki-laki tunaikanlah di masjid berjamaah dengan penuh kekhusyuan. Tunaikan. Kenapa? Karena dia berguna untuk kehidupan kita. Guna pertama adalah salatlah yang membentengi manusia dari segala macam kejahatan dan kerusakan. Bukan sekadar tindakan kriminal, bukan sekadar kejahatan, bahkan banyak hal yang tidak patut dalam kehidupan kita itu berawal dari salat yang tidak terjaga. Makanya Allah katakan di surah Al-Ankabut 45, "Watlu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah kitab Al-Quran yang diwahyukan kepadamu. Wa aqimis salah, dan dirikanlah salat. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu sungguh, kata Allah, akan mencegahmu dari perbuatan keji, kejahatan yang luar biasa, dan kemungkaran yang tidak diridhoi dan direstui oleh syariat. Kemungkaran begitu banyak di sekitar kita. Kata-kata kotor itu adalah kemungkaran. Dusta itu adalah kemungkaran. Ucapan-ucapan tercela itu adalah kemungkaran. Mengejek dan mencela adalah kemungkaran. Fitnah adalah kemungkaran. Kalau terjadi pada diri kita dan diri orang lain, pastikan itu tanda solatnya tidak berpengaruh dalam kehidupannya. Dan Nabi katakan alaihi salatu wassalam, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Mas'ud dan Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar." Siapa yang salat tapi salat tidak berpengaruh kepada perilakunya, masih terus melakukan tindakan-tindakan keji, tindakan-tindakan kotor, tindakan-tindakan jahat, falam yazdad minallahi illa bu'da. Kata Nabi, orang tersebut tidak lagi akan bertambah hubungannya dengan Allah, kecuali hanya akan bertambah jauh. Hari-hari sebelumnya kita mendengar kata-kata kotor,
kata-kata tercela, umpatan demi umpatan. Dari mana sumbernya? Sumbernya adalah karena salat tidak berpengaruh kepada kehidupannya. Salat itu sangat berpengaruh membentuk karakter. Kita tidak mungkin menghafal semua undang-undang. Kita tidak mungkin tahu semua peraturan. Dan kalau kita salat, maka salat itu akan mencegah kita dari tindakan salah, tindakan keliru, walaupun kita tak tahu undang-undangnya nomor berapa, hukumannya berapa lama. Tapi jika salat kita benar, Allah menjamin dia akan terhindar dari kekejian, dosa-dosa besar, bahkan perselingkuhan-perselingkuhan, dan akan terhindar dari hal yang Allah tidak inginkan. Yang kedua, kaum muslimin yang mulia, Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, khamsu salawat, ada 5 salat, man hafadha alaihin, siapa saja yang menjaganya, jagalah. Seperti bagaimana kita menjaga harta benda kita, sebagaimana kita menjaga nyawa kita, sebagaimana kita menjaga tempat dan kedudukan kita, jagalah solat-solat kita. Siapa yang menjaga solatnya, kunna lahu nura, solat itu akan berfungsi baginya sebagai cahaya yang menerangi. Kita bisa bayangkan betapa rumitnya kalau kita hidup dalam kegelapan malam. Betapa susahnya kalau kita tinggal di hutan dan tak ada cahaya bulan, tak ada cahaya yang menerangi. Dan begitulah para ulama mengatakan, orang-orang yang menjaga solatnya selalu diingatkan, selalu diberikan penjelasan, selalu diberikan bimbingan oleh solatnya, sehingga orang-orang yang solatnya terjaga itu tahu persis kemana akan melangkah, apa yang akan diucapkan, mana yang boleh dipegang dan mana yang tidak, dan bahkan mana yang boleh didengar dan mana yang tidak. Maka pastikan kaum muslimin yang mulia, salat itu sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan sampai jadi bagian orang yang salatnya kadang-kadang, yang salatnya sering. Jadilah yang terbaik, salatnya di awal waktu, berjamaah di masjid. Jadilah orang yang 2% itu, karena itulah yang terbaik. Allah katakan, thumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina, kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Faminhum, di antara mereka ada yang pas-pasan dalam beramal soleh, di antara mereka ada yang zalim dalam kehidupannya, dan di antara mereka adalah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang 2% itu adalah yang terbaik. Ulaika, itulah orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan kemenangan. Kan itu pula lah ketika Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah, akan mendapatkan kemenangan dan kesuksesanlah orang-orang beriman. Siapa? Di ujung ayat itu Allah katakan, alladzina hum ala salatihim yuhafidun, mereka yang menjaga salatnya, yang hati-hati dengan salatnya, yang memelihara solat-solatnya. Yang ketiga, kaum muslimin yang mulia, kenapa Allah meminta kita untuk menunaikan solat, menjaganya, dan kenapa harus kita pelihara betul solat-solat kita, rukunnya, syaratnya, di awal waktu dan tempatnya, serta ditunaikan secara berjamaah. Kenapa? Karena solatlah yang menyelesaikan masalah-masalah kita. Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau katakan, kalau beliau dihadapkan kepada berbagai kesulitan, ada urusan yang tak terselesaikan, ada pekerjaan yang sangat susah, diriwayatkan kalau dihadapkan kepada kondisi-kondisi sulit, Nabi kita berwuduk dan kemudian solat sunat 2 rakaat. Apa maknanya itu? Solatlah yang menyelesaikan masalah-masalah kita, solatlah yang memudahkan urusan-urusan kita. Makanya Allah katakan, wasta'inu bis sabri was salah, minta tolonglah kamu, selesaikanlah urusanmu yang sulit-sulit itu dengan sabar dan dengan solat. Maka mudah-mudahan kaum muslimin yang mulia, kita tidak menjadikan diri kita sebagai orang yang kadang-kadang solat, yang menjadikan diri kita yang sering solat. Jadikanlah diri kita yang solat, bahkan menjaga solat, bahkan solat di awal waktu, bahkan solat berjamaah, karena itulah akan memberikan keuntungan kepada orang-orang yang menunaikannya.
fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa huthukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulu jalla wa ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan tunaikanlah salat dengan mengingatku. Kaum muslimin yang mulia, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kenyamanan, tidak ada ketenangan kecuali dengan mengingat Allah. Begitu banyak orang yang kaya tapi tidak tenang dan tidak nyaman hidupnya. Begitu banyak orang yang tinggi kedudukannya tapi belum tentu hidupnya nyaman dan belum tentu hidupnya bahagia. Tapi Allah katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Itulah kenapa Allah katakan, wa'budni, sembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri. Tunaikanlah salat dengan mengingatku. Karena salat adalah sumber ketenangan. Dengan semakin banyak salat yang kita tunaikan, semakin banyak sarana kenyamanan hidup kita temukan. Semakin tenang dan nyamanlah hati ini, dan semakin berbahagialah dia.